Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para mahasiswa, kali ini kita sudah masuk ke modul pertemuan yang ke-12 dengan pokok pembahasan Basic Bipolar Junction Transistor Amplifiers bersama saya Silviana Windasari. Pada pertemuan modul yang ke-12 ini, teman-teman, kita memiliki dua subpokok pembahasan. Yang pertama ada base bias amplifier, kedua ada emitter bias amplifier. Kita akan bahas kedua subpokok pembahasan ini pada slide-slide selanjutnya. Pertama di sini ada base bias amplifier ya, teman-teman. Pada bagian ini kita akan membahas penguat bias basis. Penguat bias basis memiliki nilai instruksional karena ide dasarnya dapat digunakan untuk membangun penguat yang lebih rumit. Nah, kopling yang baik terjadi ketika reaktansi kapasitor kopling jauh lebih kecil daripada resistansi pada frekuensi terendah sumber AC. Dalam penguat bias basis, sinyal input digabungkan ke basis. Nah, ini menghasilkan tegangan kolektor AC. Tegangan kolektor AC yang diperkuat dan dibalik kemudian digabungkan ke tahanan beban seperti itu ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi di sini untuk bias basis itu, teman-teman, dia itu dapat digunakan sebagai switching gitu ya, teman-teman. Namun ketika dia digunakan sebagai switching, dia memiliki kelemahan, teman-teman. Karena dia memiliki kelemahan, jadi para peneliti itu mencoba meningkatkan kualitas dari base bias. Nah, base bias ini, teman-teman, titik Q-nya tidak stabil, teman-teman. Kalau kita punya gain yang berubah-ubah, kelemahannya adalah kalau kita punya gain yang berubah-ubah, nilai gainnya tergantung temperatur ataupun beta ya. Nah, beta, kalau kita punya gain, teman-teman, yang berubah-ubah, nah nilai gain ini tergantung temperatur. Nah, beta, apabila beta berubah maka Q akan berubah, bergeser gitu ya, teman-teman. Nah, bila nilai Q berubah, maka transistor akan berubah-ubah pula, teman-teman. Nah, di sini dia posisinya akan berubah gitu ya. Nah, ini untuk base bias ini bisa untuk switching. Nah, di sini dibutuhkan nilai Q yang stabil saat transistor digunakan sebagai amplifier. Nah, ketika digunakan sebagai amplifier, dia butuh nilai Q yang stabil gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, tadi kan kita membahas sedikit tentang kopling gitu ya. Nah, teman-teman, kita pelajari dulu terkait membias transistor gitu ya, teman-teman. Membias transistor artinya berarti menyiapkan transistor untuk bekerja. Nah, inputnya belum ada, teman-teman. Nah, untuk IC dan VC adalah tempat dia bekerja gitu ya. Namun belum bekerja karena dia belum memiliki input gitu ya. Nah, ketika kita berikan input dari luar, berarti V-in gitu ya, maka kita menugaskan transistor yang telah kita siapkan tadi menjadi sebuah penguat. Nah, sekarang kita akan diskusikan, teman-teman, transistor yang bekerja sebagai amplifier ataupun penguat. Nah, bagaimanakah sistem kerjanya? Kita akan bahas pada pertemuan yang ke-12 ini. Nah, teman-teman, input sebuah transistor didapati dari rangkaian luar. Ketika kita menggabungkan rangkaian satu dengan rangkaian lain ya, nah kita akan butuh interface. Kita butuh suatu komponen yang mengkopling kedua rangkaian yang akan kita gabungkan tadi. Nah, yang menghubungkan kedua rangkaian tadi kita akan diskusikan pada pertemuan ini. Berarti di sini kita akan butuh kopling. Ini kopling
untuk menghubungkan antara rangkaian satu dan rangkaian yang lain. Nah, apabila ada dua buah rangkaian digabungkan, maka akan ada output, teman-teman. Yang menghubungkan kedua rangkaian tadi, kita akan diskusikan pada pertemuan ini. Nah, kita akan diskusikan penghubungnya yang disebut dengan kopling, gitu ya. Nah, kopling ini, teman-teman, apabila ada dua buah rangkaian digabungkan, maka akan ada output, ya, yaitu misalnya kita gambar seperti ini ya. Semisal di sini ada dua buah rangkaian seperti ini ya. Ini rangkaian A dan ini adalah rangkaian B. Nah, ini untuk menghubungkan rangkaian A dan rangkaian B, kita butuhkan kopling, teman-teman, untuk menggabungkan. Nah, berarti antara rangkaian A dan rangkaian B itu kan ada yang sebagai input dan ada yang sebagai output, seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini semisal ini apabila digabungkan, kan dia akan ada output dan juga input seperti itu. Nah, akan ada rangkaian yang sebagai outputnya. Nah, semisal di sini output rangkaiannya adalah A, kemudian dia masuk menjadi input dari B. Jadi gini ya, dia masuk ke B jadi input ya. Dia output, kemudian di sini menjadi input gitu ya. Oke, jadi akan ada output rangkaian yaitu A, kemudian dia masuk menjadi input rangkaian B. Nah, di bagian tengah ini dia adalah penghubung, teman-teman. Disebut dengan kopling seperti itu ya. Nah, penghubung rangkaian biasanya itu pakai kapasitor, teman-teman. Oke. Dia tuh biasanya pakai kapasitor. Nah, teman-teman, di sini kan kapasitor itu berarti bertugas sebagai kopling kapasitor seperti itu ya. Nah, sifat dari kapasitor adalah menahan arus DC melewatkan arus AC. Yang biasanya kita kuatkan sinyalnya kan AC tuh, seperti contohnya suara, data, dan lain-lain. Nah, dia ini, kapasitor ini efektif menahan DC dan melewatkan arus sinyal AC gitu ya. Jadi dia itu menahan arus DC melewatkan sinyal AC seperti itu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk lebih memahami kita akan lanjut pada slide berikutnya. Di sini teman-teman bisa perhatikan terdapat 3 buah gambar. Gambar A adalah kopling kapasitor, B kapasitor adalah AC hubung singkat, dan yang C DC terbuka AC hubung singkat. Maksudnya seperti apa? Oke, kita akan bahas. Oke, teman-teman, perhatikan pada gambar yang A itu terdapat voltage ya, ini AC, kemudian kapasitor dan R resistor ya. Kemudian ada 2 buah grounding gitu ya. Nah, teman-teman, pada gambar yang A ini teman-teman menunjukkan sumber tegangan AC yang terhubung ke kapasitor dan resistor seperti itu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, karena impedansi kapasitor terhubung, teman-teman. Nah, karena impedansi kapasitor berbanding terbalik dengan frekuensi, kapasitor secara efektif memblokir tegangan DC dan mentransmisikan tegangan AC gitu ya, teman-teman. Seperti teori yang kita paparkan pada slide sebelumnya ya. Nah, ketika frekuensinya cukup tinggi, teman-teman, maka reaktansi dari kapasitif jauh lebih kecil daripada resistansi pada rangkaian ini. Dalam hal ini, teman-teman, hampir semua tegangan sumber AC itu muncul di resistor gitu ya.
Nah, ketika digunakan dengan cara ini, kapasitor disebut sebagai kopling. Nah, karena memasangkan atau mentransmisikan sinyal AC ke resistor, kopling kapasitor penting karena memungkinkan kita untuk memasang sinyal AC ke dalam amplifier penguat tanpa mengganggu titik Q-nya atau titik kerjanya. Agar kapasitor kopling bekerja dengan baik, reaktansinya harus jauh lebih kecil daripada resistansi pada frekuensi terendah sumber AC gitu ya. Oke. Kapasitor fungsinya sebagai penghubung gitu ya. Oke. Nah, kemudian terdapat R pada rangkaian adalah impedansi input rangkaian yang sudah maka kapasitor kita seharusnya nilainya adalah harus sedemikian rupa, dia XC lebih kecil dari 0,1 R sehingga kapasitor reaktansinya lebih kecil tergantung tekanan sinyalnya ya teman-teman. Besarnya frekuensi, kalau frekuensinya makin tinggi maka makin rendah. Nah, teori ini berfungsi untuk menganalisis rangkaian transistor yang hanya melibatkan komponen DC, maka kapasitornya dibuka gitu ya. Kan dengan kata lain kita kan harus setidaknya 10 kali lebih kecil dari resistansi frekuensi operasi terendah ya. Ketika aturannya adalah 10 berbanding 1 terpenuhi pada gambar A ini ya teman-teman, maka dapat diganti dengan rangkaian ekivalen pada gambar selanjutnya, yaitu gambar B gitu ya teman-teman. Nah, ini teman-teman perhatikan, ini kalau sudah memenuhi 10 berbanding 1 maka menjadi seperti ini, yaitu gambar kapasitor adalah AC hubung singkat, seperti itu ya teman-teman. Nah, berdasarkan dengan aturan 10 banding 1 yang telah terpenuhi, nah ini karena impedansinya berada dalam 0,5% dari R pada frekuensi terendah, pada gambar A ini hanya 0,5% lebih kecil dari arus pada gambar B. Nah, karena setiap rangkaian yang sebagai arus hubung singkat ataupun short seperti pada gambar B teman-teman. Nah, poin terakhir tentang kapasitor kopling itu, karena tegangan DC memiliki frekuensi 0, maka reaktansi kapasitor kopling tidak terbatas pada frekuensi 0 teman-teman. Oleh karena itu kita akan menggunakan dua pendekatan, yaitu analisis DC kapasitor terbuka dan analisis AC kapasitor short ataupun hubung singkat ataupun korsleting gitu ya. Oke, perhatikan pada gambar C ini, dia sudah merangkum gagasan penting yang tadi sudah kita jelaskan teman-teman. Nah, kecuali dinyatakan lain, semua rangkaian yang kita analisis mulai sekarang akan memenuhi aturan, yaitu 10 banding 1, sehingga kita dapat memvisualisasi kapasitor kopling seperti yang ditunjukkan oleh gambar C pada slide ini. Oke, kan kita sudah membahas ya, nilainya adalah harus sedemikian rupa sehingga kapasitor reaktansinya lebih kecil dari 0,1 tergantung tegangan sinyal, besarnya frekuensi. Nah, kalau frekuensinya makin tinggi maka XC-nya makin rendah. Nah, teori ini berfungsi untuk menganalisis rangkaian transistor yang hanya melibatkan komponen DC. Ini berfungsi untuk menganalisis rangkaian transistor yang hanya melibatkan komponen DC gitu ya. Nah, maka kapasitornya terbuka ataupun dibuka. Nah, ketika kita
ingin menganalisis rangkaian yang hanya melibatkan komponen AC, maka kapasitor akan short, hubung singkat, korsleting gitu ya, ataupun tutup gitu ya. Oke teman-teman, tadi kita sudah sedikit menyinggung terkait dengan formula good coupling ya, yaitu XC harus lebih kecil dari 0,1 R. Nah, rancangan sirkuit akan memilih kapasitor yang reaktansinya lebih kecil dari resistansinya. Nah, seberapa kecilnya? Perhatikan pada formula ini ya. Formulanya adalah XC harus lebih kecil dari 0,1 R gitu ya. Oke, kita lanjut. Teman-teman perhatikan di sini ada contoh soal. Perhatikan ini ada gambar A pada slide awal tadi sama ya. Nah, teman-teman soalnya adalah dengan menggunakan gambar 12(1A jika R 2 kilo ohm dengan rentan frekuensi 20 Hz sampai dengan 20 kHz, tentukan nilai kapasitor yang diperlukan untuk bertindak sebagai kapasitor kopling yang baik, good coupling ya. Nah, solusinya adalah mengikuti aturan 10/1, XC harus 10 kali lebih kecil dari R ya. Nah, pada frekuensi terendah, karena itu maka kita tulis XC harus lebih kecil dari 0,1 R pada 20 Hz gitu ya. Nah, maka kita tulis dengan ketentuan 10/1, maka berarti 20 kita kalikan 10 ya, agar bisa memenuhi aturan 10/1 gitu ya. Maka kita hitung 20 dikalikan 10 adalah 200 ya. Maka kita tulis XC kurang dari 200 ohm ketika 20 Hz. Maka XC nya sama dengan 1/2 Pi kali F kali C gitu ya teman-teman. Nah, kemudian C-nya itu sama dengan 1/2 Pi kali F kali XC gitu ya. Nah, 2Pi dikalikan frekuensinya dikalikan dengan XC ya. Maka didapati, oke, ini bisa kita tulis seperti ini teman-teman. Nah, ini berarti 1 dibagi dengan 2 dikali 3,14 kan dia 6,28 gitu ya. Nah, 6,28 ini dia dikalikan dengan 20 gitu ya. Kemudian dikalikan dengan 200 ya. Nah, ini satuannya Hertz. Kemudian yang ini satuannya ohm. Oke. Nah, kemudian dia berarti 6,28 ini dikalikan dengan 20, hasilnya adalah 120. Ini dikali, jadi hasilnya adalah 125,6. Nah, ini dikalikan 200. Nah, ini dikalikan 200, maka hasilnya adalah 25/120. Oke. Nah, ini berarti kan gini. Berarti 1 dibagi dengan 25.120 gitu ya. Nah, ini apabila dibagikan kan dia nilainya koma ya, banyak komanya. Nah, ini apabila dibagi maka nilainya adalah 0,0003981. Nah, ini satuannya farad. Kalau dia seperti ini banyak nolnya kan rumit ya untuk membacanya. Kita ubah ke mikrofarad teman-teman.
ini kita ubah ke mikrofarad, berarti dia dikalikan 1 juta gitu ya. Nah, ini kita kalikan 1 juta karena dari farad ke mikrofarad adalah 1 juta gitu ya. Maka 0,00003981 farad diubah ke mikrofarad sama dengan 39,8 mikrofarad. Seperti itu ya teman-teman. Ke slide berikutnya ya. Oke teman-teman, perhatikan di sini ada 2 buah rangkaian ya. Terdapat 2 buah gambar rangkaian ya teman-teman. Nah, apabila kapasitor pada gambar B dilepas, ini ya, semua rangkaian akan sama dengan rangkaian yang A ya. Nah, bila kapasitor dilepas, Vin tidak terhubung dengan resistan load. Nah, ketika tidak terhubung, maka yang tersisa seperti pada gambar A, yaitu gambar bias basis ataupun bias dasar, basis. Kemudian yang gambar B adalah base basis amplifier. Nah, penguat bias basis dia di sini memiliki kapasitor ya sebagai penghubung. Nah, ini apabila dia dilepas, maka dia sama dengan rangkaian gambar A, gambar rangkaian A gitu ya. Kapasitor ini kan berfungsi sebagai penghubung ya. Nantinya dia akan menghubungkan antara komponen satu dengan komponen yang lainnya, seperti itu ya. Oke teman-teman, pada rangkaian ini didapati hasil seperti gambar A, B, dan C ya. Nah, ini DC dan AC komponen. Nah, ini base current, kolektor current, dan ini kolektor voltage ya. Jadi ini terdapat 3 gambar ya. Gambar A di sini teman-teman perhatikan, dia adalah base current, yaitu arus basis ya. Nah, arus basis dari rangkaian sebelumnya dia didapati 3 mikroampere ya. Kemudian pada gambar yang B, yaitu arus pada kolektor, dia didapati 3 miliampere. Berarti kan di sini dia memiliki kenaikan sebesar 100 kali ya. Berarti dia dikalikan 100 sehingga didapati 3 miliampere gitu ya. Dia memiliki penguatan atau dikuatkan sebesar 100 kali gitu ya. Kemudian kita lihat pada tegangan kolektor. Nah, tegangan kolektornya dia di sini adalah 15 volt gitu ya, teman-teman. Teman-teman perhatikan di sini ada sebuah gambar rangkaian, yaitu base bias amplifier with waveforms. Nah, teman-teman, pada gambar ini kita belajar mencari arus kolektor, voltage kolektor, emitter, dan lain-lain agar kita mampu mendesain sebuah rangkaian gitu ya, teman-teman. Nah, perhatikan di sini ada voltage input, kemudian ada resistan basis, resistan kolektor, ada voltage kolektor, voltage output, dan resistan load ya. Kemudian di sini ada transistor ya. Di sini terdapat 2 buah kapasitor, 3 buah grounding gitu ya. Nah, teman-teman, ini mula-mula dia pada gelombang sinusoidanya, dia kan inputnya dia mula-mula dia 0. Setelah melalui kapasitor 1, maka tegangannya dia naik menjadi 0,7 volt. Ketika dia melewati kapasitor, maka
tegangannya dia menaik lagi menjadi 15 volt gitu ya. Kemudian setelah naik 15 volt dia akan melewati kapasitor. Nah, pada saat melewati kapasitor ini fasenya terbalik teman-teman. Nah, lewat kapasitor ini dia DC-nya dan AC balik lagi ke 0. Dan di sini amplitudonya lebih tinggi dari amplitudo yang 15 volt gitu ya. Maka dia di sini gelombang sinusoidanya dia di sini 0 gitu ya. Nah, teman-teman, kita mengingat ya, untuk formula mencari AV itu adalah V sama AV sama dengan voltage output dibagi dengan voltage input gitu ya. Kita sudah singgung pada pertemuan sebelumnya. Di sini kalau masih bingung, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, gambar pada slide ini dia menunjukkan bentuk gelombang untuk penguatan bias basis. Nah, tegangan sumber AC adalah tegangan sinusoida kecil digabungkan ke basis, ini ya, basis. Nah, di mana ditumpangkan ke komponen DC, yaitu plus 0,7 volt gitu ya. Nah, variasi tegangan basis menghasilkan variasi sinusoida pada arus basis nih teman-teman. Nah, arus kolektor dan tegangan kolektor total adalah gelombang sinus terbalik gitu ya teman-teman. Nah, ini kan dia terbalik ya. Yang mula-mula dia kan sinusoida kan seperti ini. Nah, tegangan kolektor pada slide ini. Nah, tegangan kolektornya di sini teman-teman adalah gelombang sinus yang terbalik yang ditumpangkan pada tegangan kolektor DC plus 15 volt gitu ya teman-teman. Nah, di sini aksi kapasitor kopling keluaran karena terbuka untuk arus searah ataupun DC current. Nah, dia memblokir komponen DC teman-teman Nah, perhatikan di sini teman-teman, jadi si kapasitor kopling keluarannya itu karena terbuka untuk arus searah, dia jadi memblokir komponen yang direct current teman-teman dari tegangan kolektor. Nah, karena dia short nih teman-teman ataupun korsleting ke arus bolak-balik, ia memasang tegangan kolektor AC ke resistor beban ataupun RL gitu ya teman-teman. Nah, inilah yang menyebabkan tegangan beban adalah sinyal AC murni dengan nilai rata-rata adalah 0 gitu ya. Nah, ini gelombang sinus terbaliknya. Oke. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada voltage gain ya. Jadi untuk AV itu sama dengan V out dibagi dengan V in ya. Voltage output dibagi dengan voltage input seperti itu ya. Oke, kemudian untuk mencari AC output voltage maka kita gunakan formula AV dikali dengan V in gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk voltage inputnya dia didapati dari V out dibagi dengan AV gitu ya. Nah, teman-teman perhatikan, ini ada contoh mengkalkulasi output voltage dan kalkulasi input voltage gitu ya teman-teman. Nah, dari formula yang kita teman-teman dari slide sebelumnya, untuk mencari output voltage itu kan tadi kita sudah sedikit membahas ya. Nah, itu berarti seperti ini teman-teman. Ini kan untuk mencari V out itu kan
untuk mencari V out tadi dia kan berarti AV dikalikan dengan V in dikalikan dengan AV. Oke, teman-teman, pada gambar A ini teman-teman kita akan mencari voltage output. Nah, voltage output itu kan V in dikali dengan AV ataupun AV dikalikan V in gitu ya. Nah, apabila V in dikalikan dengan AV berarti kan 2 dikalikan 200 ataupun 200 dikalikan 2 AV dikalikan V in gitu ya. Maka kita dapati nilai sebesar 400 gitu ya. Jadi voltage outputnya adalah 400. Nah, ini satuannya adalah milivolt gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman, ini kita akan mencari V in. Nah, kalau VO tadi adalah AV dikalikan V in, maka V in itu kita dapatkan dari V out dibagi dengan AV gitu ya. Ini kan tadi dari V out, ini saya tulis ya, V out itu kan dia AV dikali dengan V in gitu ya. Nah, kemudian untuk mencari voltage input, nah untuk mencari voltage input itu adalah voltage output dibagi dengan AV ya. Nah, maka di sini kan berarti sorry sebentar. Berarti 2,5 ini dibagi dengan 350 gitu ya. Ini dia dibagi. Dia kan V out dibagi dengan AV berarti 2,5 dibagi dengan 350 gitu ya. Maka didapati hasil yaitu 7,14. Nah, ini satuannya milivolt gitu ya. Ini hasilnya 7,14 MV milivolt. Kita masuk ke subpokok yang kedua yaitu emitter bias amplifier. Nah, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk base bias amplifier tadi kan memiliki titik Q yang tidak stabil ya, teman-teman. Nah, untuk alasan ini tidak banyak digunakan sebagai penguat ya untuk base bias amplifier. Nah, sebaliknya teman-teman, untuk emitter bias amplifier, penguat bias emitter baik VDB ataupun TSEB dengan titik Q yang lebih stabil lebih disukai, teman-teman. Karena untuk penguatan transistor, karena teman-teman, untuk penggunaan transistor sebagai amplifiers ataupun penguat butuh Q yang stabil. Nah, emitter bias lebih cocok nih, teman-teman. Nah, good bypassingnya di sini ada contoh rangkaiannya. Ini voltage inputnya, ini resistornya, ini resistannya. Kemudian di sini AC ground. Kemudian ini kapasitor dan juga dipasang 2 buah grounding gitu ya. Nah, di sini AC-nya di grounding. Nah, XC lebih kecil dari 0,1 R gitu ya, teman-teman. Jadi, teman-teman, pada penguat bias basis memiliki titik Q yang stabil kan dia ya, dan lebih banyak disukai. Nah, dia itu memiliki bypass kapasitor ya, teman-teman, ataupun kapasitor bypass. Mirip dengan kapasitor kopling karena tampaknya terbuka untuk arus searah dan konsleting ataupun short pada arus bolak-balik gitu ya. Tapi ini tidak digunakan untuk memasang sinyal di antara dua titik gitu ya, teman-teman.
Nah, sebagai gantinya ini digunakan untuk ground AC seperti yang tampak pada gambar ini, teman-teman. Nah, ini pada gambar A ini ya, teman-teman. Jadi AC-nya di grounding gitu ya. Nah, teman-teman, menunjukkan gambar A ini dia menunjukkan sumber tegangan AC yang terhubung ke resistor dan kapasitor ya. Nah, resistansi R mewakili resistansi Thevenin seperti yang terlihat oleh kapasitor. Ketika frekuensi cukup tinggi, maka reaktansi kapasitif jauh lebih kecil dari resistansi. Nah, pada hal ini teman-teman, hampir semua tegangan AC muncul pada resistor. Dengan kata lain, titik E ini teman-teman secara efektif dia disingkat dengan ground gitu ya. Ketika digunakan dengan cara ini, kapasitor disebut dengan kapasitor bypass gitu ya teman-teman, karena melewati atau menyingkat titik E ke titik ground. Nah, kapasitor bypass penting karena memungkinkan kita membuat grounding AC pada amplifier tanpa mengganggu dari titik Q-nya. Agar kapasitor bypass bekerja dengan baik, maka reaktansinya harus jauh lebih kecil daripada resistansi pada frekuensi terendah sumber AC. Didefinisikan oleh formula pada rangkaian sebelumnya, yaitu XC jauh lebih kecil dari 0,1 R gitu ya. Oke. Selanjutnya teman-teman, jika aturan tadi sudah terpenuhi, maka kita lanjut ke gambar yang B. Nah, pada gambar yang B ini teman-teman dapat diganti dengan rangkaian ekivalen pada gambar B. Oke, jadi teman-teman, kalau ketentuan tadi sudah terpenuhi, maka gambar A ini dapat diganti dengan gambar B ya. Nah, itu dengan rangkaian ekivalen. Point E is AC ground. Oke, jadi gambar yang B itu pada poin P adalah sebuah AC grounding gitu ya. Di sini ada gambar VDV amplifier waveform ya teman-teman. Nah, pada gambar ini menunjukkan penguat dengan bias pembagi tegangan VDB ya. Untuk menghitung tegangan dan arus DC, buka semua kapasitor. Nah, ini buka kapasitornya ya teman-teman. Untuk menghitung tegangan dan arus DC, maka kita buka ataupun copot kapasitornya. Kemudian rangkaian transistor disederhanakan menjadi VDB yang dianalisis pada bab sebelumnya teman-teman. Nah, nilai diam ataupun DC untuk rangkaian ini adalah VB-nya 1,8 volt, VE-nya 1,1 volt. Nah, VC-nya 6,04 volt, IC-nya adalah 1,1 miliampere. Nah, teman-teman, kalau dicopot berarti kan ini gini ya teman-teman, ada 3 kopling ya teman-teman, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, kopling yang pertama ini kopling yang pertama ya teman-teman, dia di sini sebagai kopling ya, sebagai penghubung antara titik ini dan titik ini gitu ya, V-in. Oke, jadi di sini ada kapasitor sebagai kopling ya. Di sini dia menghubungkan 2 titik. Kemudian di sini juga ada kopling yang berfungsi untuk menghubungkan 2 titik ya, titik ini dan titik ini. Yaitu untuk menghubungkan RL dengan arus dari kapasitor gitu ya. Resistan load dengan arus dari
kolektor gitu ya. Nah, kalau ini untuk menghubungkan V in dengan arus dari basis gitu ya. Dan juga untuk menghubungkan dengan resistor 1 dan resistor 2 seperti itu. Kemudian teman-teman, nah yang di sini itu dia ada kapasitor sebagai bypass ya. Dia menghubungkan dua titik, yaitu dari titik arus kolektor ini dengan grounding ya, ataupun dengan ground gitu. Nah, ini teman-teman tadi kan dengan VDB ataupun penguat dengan bias pembagi tegangan, dia akan dicopot gitu. Berarti kan dia seperti ini ya. Ini jadi kapasitornya di sini kita copot ya teman-teman. Ini dia adalah rangkaian pembagi tegangan ya, ataupun kita tulis di sini VDB, rangkaian pembagi tegangan. Nah, ini kan kita tadi diminta untuk lepas semua kapasitor. Nah, akhirnya ini menjadi bias pembagi tegangan teman-teman. Diberi input, lalu kita lihat outputnya dengan memasang prosesor. Nah, ini kita lepas semua kapasitornya ya teman-teman. Akhirnya di sini jadi bias pembagi tegangan teman-teman. Diberi input, lalu kita lihat outputnya dengan memasang prosesor kopling terbaik gitu ya teman-teman. Oke, teman-teman perhatikan di sini. Nah, ini teman-teman kan ada waveform ya. Oke, teman-teman, pertama ini dia akan ada 0 ya. Kemudian dia naik menjadi 1,8 gitu ya. Dia nilainya kan 0 ya dengan gelombang sinusoida. Nah, kemudian pada titik ini dia naik menjadi plus 1,8 volt ya. Dan naik itu dikarenakan pembagi tegangan ya, ataupun bias pembagi tegangan seperti itu ya teman-teman. Jadi 1,8 volt DC ini didapatkan dari 10 dikalikan dengan 2,2 dibagi dengan 10 ditambah 2,2 gitu ya. Maka didapatkan 1,8 volt gitu ya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Saya taruh sini ya biar nggak bingung. Nah, ini teman-teman didapatkan dari 10 dikali 2,2 dibagi dengan 10 ditambah 2,2 gitu ya. Maka berarti berarti dia di sini adalah 22 dibagi dengan 12,2 gitu ya. Maka didapati hasil 1,8 gitu ya. Ini satunya volt ya. Oke, jadi ini 10 dikali 2,2 dibagi 10 ditambah 2,2 gitu ya teman-teman. Maka didapati 1,8 volt. Nah, ini dia masih sinus ya. Kemudian teman-teman, dia mengalami kenaikan lagi, yaitu sebesar 6,04 volt gitu ya. Nah, di sini teman-teman, apabila digambarkan kan berarti seperti ini ya teman-teman.
Oke, jadi teman-teman, semisal di sini saya gambarkan ya. Nah, ini untuk yang 0. Nah, ini teman-teman untuk yang 0 ini ya. Kemudian di sini yang untuk 1,1. Ini saya gambarkan di sini 1,1. Kemudian ini untuk 1,8. Kemudian yang satunya lagi untuk 6,4 ya. 0,04 gitu ya. Nah, ini semisal dulu yang 0, ini yang 0 dulu deh ya. Nah, ini yang dia sinus seperti ini ya gelombangnya. Nah, ini masih sinus normal gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk gambar yang 1,8 ini dia kita gambarkan di sini ya teman-teman. Dia kan sudah mengalami kenaikan ya. Dia menjadi 1,8 karena dia bias pembagi tegangan menjadi 1,8 gitu ya. Nah, maka di sini kita gambarkan ini masih sinus, nilainya adalah 1,8 gitu ya. Kemudian teman-teman selanjutnya dia setelah melewati transistor, dia setelah melewati transistor, dia pada tegangan pada kolektornya itu dia 6,4 volt ya. Tegangan pada basisnya dia tadi 1,8. Kemudian tegangan pada kolektornya dia 6,04. Nah, 6,04 ini dia sinusnya sudah terbalik nih teman-teman. Tegangan kan bias, tegangan bias kan adalah tegangan AC yang ditumpangkan pada tegangan DC yaitu 1,8 volt seperti itu ya di sini teman-teman. Nah, ini teman-teman tegangan kolektor adalah tegangan AC yang diperkuat dan dibalik yang ditumpangkan pada tegangan kolektor DC. Nah, maka di sini plus 604. Nah, di sini kan sudah DC. Nah, tegangan beban sama dengan tegangan kolektor teman-teman, kecuali yang memiliki nilai rata-rata 0. Nah, kan sinus kok ini terbalik gitu. Nah, kalau sinus itu kan dia AC murni ya teman-teman. Nah, kalau sedangkan yang ini nih teman-teman, dia tuh terbalik dikarenakan tegangan kolektor. Ini kan tegangan kolektor ya. Nah, tegangan kolektor itu adalah tegangan AC yang diperkuat ya. Dia diperkuat dan dibalik yang ditumpangkan pada tegangan kolektor DC. Nah, jadi di sini dia sudah ditumpangkan dengan tegangan DC ya. Nah, maka dia memiliki sinusnya terbalik gitu ya teman-teman. Jadi dia 6,04 ini dia terbalik. Dia kalau digambarkan menjadi seperti ini teman-teman. Amplitudonya itu dia lebih besar teman-teman daripada voltage base. Dan ini sinusnya terbalik. Sinusnya terbalik dan amplitudonya lebih besar dibandingkan dengan yang sebelumnya, ataupun amplitudonya pada voltage kolektor dia lebih besar dibandingkan dengan voltage basis gitu. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Kemudian ini kan melewati kapasitor DC-nya ya. Nah, DC itu kan sifatnya ini kan melewati kapasitor. Nah, kapasitor itu kan dia menahan arus DC melewatkan arus AC gitu ya teman-teman. Nah, dia kan melewatkan kapasitornya dengan DC-nya. Nah, ini kan melewati kapasitor ya. Nah, DC-nya itu hilang semua teman-teman. Nah, DC-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Karena dia kan
ditahan yang DC dan yang dilewatkan kan AC gitu ya, maka di sini DC-nya jadi 0 gitu ya. Nih makanya gelombang sinus terbaliknya dia 0 seperti itu ya. Maka di sini gambar sinusnya turun lagi, namun amplitudonya teman-teman sudah besar, lebih besar daripada amplitude yang biru. Oke, jadi di sini amplitudonya lebih besar teman-teman. Nah, dia amplinya lebih besar daripada gambar yang sebelumnya. Jadi di sini amplinya sudah lebih besar seperti itu ya teman-teman, dibandingkan dengan voltage base ya, ampli pada voltage base. Kemudian dalam. Oke. Nah, mengapa nih angkanya begitu besar? Nah, ini teman-teman, pada kaki IC ataupun arus kolektor dia itu ini nilainya 0 ya teman-teman, karena sudah ada penguatan dan berbalik fase gitu ya. Oke, pada kaki emitter ini nilainya kan 1,1 volt. Nah, ini dia kok cuma garis, nggak ada sinusnya. Dikarenakan di sini itu dia tuh arus yang mengalir itu adalah DC murni teman-teman. Nah, kenapa dia bisa DC murni? Nah, di sini tegangan emitor AC karena 1,1 volt ini dia hanya ada garis lurus, tidak ada sinusnya. Karena sinus itu kan untuk AC, dan sedangkan dia DC murni, maka dia 1,1 volt itu hanya garis karena dia DC murni seperti itu ya teman-teman. Nah, mengapa dia bisa DC murni teman-teman? Nah, ini kan tidak ada tegangan emitor AC karena emitor berada di ground AC ya. Ini kan di ground AC. Nah, ini diakibatkan dari penggunaan kapasitor sebagai bypass teman-teman. Nah, ini penting untuk diingat karena berguna dalam pemecahan masalah. Jika kapasitor bypass dibuka, maka tegangan AC akan muncul antara emitor dan ground teman-teman. Nah, ini akan menunjuk ke kapasitor bypass terbuka sebagai masalah yang unik seperti itu ya teman-teman. Tegangan pada kaki emitter adalah 1,1 volt gitu ya. Nah, ini dia tuh didapati dari 1,8 dikurang dengan 0,7 volt gitu ya. Nah, 0,7 volt yaitu dengan varial voltage dari dioda yaitu 0,7 volt gitu ya. Jadi 1,1 volt gitu ya. Nah, ini teman-teman garis lurusnya tadi dikarenakan ada bypass gitu ya teman-teman, bypass kapasitor. Nah, konsep dari bypass itu kan melewatkan AC ataupun melewatkan arus AC. Nah, berarti dia di sini kan semua arus AC lari ke ground ya teman-teman. Semua arus AC-nya dia lari ke ground seperti itu. Nah, AC-nya kan jadi hilang nih teman-teman. Yang tersisa adalah DC, maka outputnya kan DC, jadi tinggal garis karena sinus itu kan hanya untuk AC gitu ya. Nah, ini sedangkan ini adalah DC murni, maka dia tidak memiliki sinus, hanya berupa garis gitu ya. Oh ya teman-teman, tadi lupa saya gambarkan. Nah, ini yang sudah melewati kapasitor pada bagian arus dari kolektor, ini dia apabila digambarkan ini seperti ini teman-teman. Amplitudenya dia lebih besar ya teman-teman.
gitu ya. Nah, untuk yang gambar ini dia amplinya sama ya. Kemudian amplitudo yang arus pada basis dia masih sama nih ya. Nah, kalau arus setelah dia arusnya di kolektor, maka amplitudonya tuh udah mulai naik ya teman-teman. Nah, kalau di sini sudah DC murni gitu ya. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Oke teman-teman, perhatikan di sini selanjutnya di sini ada contoh gambar to supply emitter bias test SEB ya, amplifier with waveforms. Nah, teman-teman perhatikan di sini VB-nya dia almost equal to 0 ya, kemudian FE-nya sama dengan minus 0,7, kemudian VC-nya dia 5,32, kemudian IC-nya dia adalah 1,3 miliampere gitu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, apabila ini digambarkan maka jadi seperti ini nih teman-teman. Di sini ada contoh rangkaian dari to supply emitter bias amplifier with waveforms gitu ya. Nah, teman-teman di sini kita menganalisis bagian DC dari rangkaian dan menghitung tegangan diam ya. Nah, gambar ini menunjukkan dua kapasitor kopling dan kapasitor bypass emitter ya. Kopling dan bypass emitter seperti itu. Nah, di sini teman-teman mirip dengan yang VDB tadi. Nah, kita memasang sinyal ke pangkalan. Nah, sinyal diperkuat untuk mendapat tegangan kolektor, teman-teman. Nah, sinyal diperkuat kemudian digabungkan dengan beban. Nah, bebannya di sini adalah R, yaitu resistan load gitu ya. Nah, setelah sinyal diperkuat dengan digabungkan ke beban. Nah, kan sinyal yang diperkuat kemudian digabungkan ke beban. Bebannya adalah RL ataupun resistan load seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman perhatikan komponen. Nah, teman-teman di sini perhatikan bentuk gelombangnya. Tegangan input AC adalah tegangan sinusoida ya. Karena sinus itu untuk AC ya. Nah, kemudian di sini kan tegangan AC kecil untuk yang arus pada basis ataupun arus sebelum transistor gitu ya. Dia masih arus kecil gitu ya. Nah, sinyal diperkuat kemudian. Nah, perhatikan bentuk gelombangnya. Tegangan input AC adalah tegangan sinusoida kecil. Tegangan dasar memiliki komponen AC kecil yang menumpang pada komponen DC sekitar 0 volt. Nah, tegangan kolektor ini ya. Tegangan kolektor total adalah gelombang sinus terbalik nih ya. Ini kan sinusnya tadi. Nah, ini sekarang terbalik. Yang menunggangi tegangan kolektor DC sebesar 5,32 volt gitu ya, teman-teman. Nah, tegangan beban Vout adalah sinyal yang diperkuat sama tanpa DC komponen. Sekali lagi perhatikan tegangan pada DC murni. Teman-teman di sini kapasitornya kan dia menahan DC dan melewatkan AC. Maka di sini gelombang sinus terbaliknya dia 0 dikarenakan DC-nya dia akan ditahan tadi tuh. Maka yang keluarkan AC berarti di sini 0 voltnya ya. Volt outnya 0.
untuk yang DC. Kemudian selanjutnya teman-teman perhatikan di sini. Nah, untuk yang di bawah ini minus 0,7 ini ataupun voltage emitter itu didapatkan dari voltage basis dikurang voltage basis emitter ya, teman-teman. Tegangan pada kaki emitter dia sebesar minus 0,7 volt gitu ya. Nah, minus 0,7 volt di sini sudah DC murni ya, teman-teman. Karena dia DC murni, maka dia jadinya garis doang gitu ya. Dan dia tidak ada sinusnya. Karena sinus kan untuk AC, dikarenakan dia DC murni, dia tadi kan pakai bypass ya, maka dia jadinya DC murni gitu ya. Karena tegangan AC akan muncul di emitor gitu ya. Akibat penggunaan bypass, maka dia nilainya minus 0,7 volt. Nah, ini dia DC murni, jadi dia cuma garis seperti itu ya, teman-teman. Nah, maka bila digambarkan ya teman-teman, tadi terlewat. Nah, voltage inputnya itu kan 100 mikrovolt. Kemudian voltage kolektor itu 10 volt ya. Kemudian untuk yang voltage emitter itu minus 2 volt gitu ya. Minus 0,7 pada kaki emitter itu didapatkan dari ini ya, VB dikurang dengan potensial barrier dioda ya, 0 dikurang 0,7. Teman-teman perhatikan, ini 0 ini untuk tegangan pada basis ya. Selanjutnya tegangan pada kolektor dia sudah jadi 5,32 ya, sudah dikuatkan. Kemudian teman-teman di sini dia sudah terbalik karena dia sudah ada DC-nya gitu ya. Jadi dia terbalik karena di sini DC. Kemudian teman-teman selanjutnya ini ada 0 kan. Nah, 0 di sini kan tadi dia amplitudonya kan sudah lebih besar, maka dia walaupun di 0, namun gelombang sinusoida terbaliknya dia amplinya sudah besar apabila digambarkan gitu ya. Selanjutnya ini ada 0,7 garis, maksudnya adalah 0,7 voltnya ini dia sudah, sorry ini saya lupa kasih minus, ini minus ya. Ini minus 0,7 volt ini dia adalah DC murni, jadi tidak ada sinusoidanya gitu ya. Oke teman-teman, kita lanjut pada slide berikutnya. Di sini ada contoh soal ya teman-teman, contoh soal yang kedua. Oke teman-teman, di sini ada sebuah rangkaian dengan voltage input, kemudian ada resistor 1. Oke, di sini teman-teman ada sebuah rangkaian dengan voltage input sini ya, kemudian resistan 1 ataupun resistor 1 nilainya 600 ohm, kemudian di sini ada titik E ya, kemudian ada resistor 2 1 kilo ohm, kemudian di sini ada kapasitor dan terdapat 3 ground gitu ya teman-teman. Nah, soalnya ada contoh soal 2. Gambar contoh soal 2, frekuensi masukan V adalah 1 kHz. Berapa nilai kapasitor yang dibutuhkan untuk secara efektif memperpendek titik E ke ground? Nah, solusi pertama teman-teman cari hambatan Thevenin seperti yang terlihat pada kapasitor. Nah, ini teman-teman, kapasitor di sini kan dapat berfungsi sebagai bypass nih teman-teman ketika dia dihubungkan ke ground ya. Kalau dihubungkan ke ground, maka sinyal AC-nya kan lari semua ke ground. Nah, tidak ada yang menuju ke R2 teman-teman. Nah, semuanya akan lari ke ground lewat kapasitor. Nah, sinyal AC begitu dia lewat titik E, dia berada di titik persimpangan mau ke R2 atau ke ground. Nah, sinyalnya ini teman-teman dia AC kan ya. Nah, karena bagian AC dari kapasitor hambatannya kecil, maka dia akan pilih
kompetitor sehingga sinyal AC-nya kebalik teman-teman, tinggal DC-nya ya, karena di sini ada kapasitor. Nah, nilai bypass harusnya lebih kecil kan, dari 0,1 R gitu ya. Jadi teman-teman, kita cari hambatan Thevenin seperti yang terlihat pada kapasitor ini. Maka kita tulis seperti ini. Maka RTH kita dapati, kita masukkan nih angkanya. R1 kita masukkan, R2 kita masukkan. Nah, ini nanti jadinya seperti ini teman-teman. Nah, 375 ini kan kita dapati dengan perhitungan Oke, jadi kita dapati ini dari perhitungan gini nih teman-teman. Sebentar. Oke. Jadi ini ya teman-teman, sama dengan 1 dibagi dengan 1/600 ditambah 1 per, nah ini 1 kilo itu kan, kilo kan nilai 1000, berarti di sini 1000 ya, karena ini 1 kan. Nah, ini kita hapus dulu, Nah, ini teman-teman dia dihitung. Nah, berarti jadi 1/0,00166 gitu ya. Jadi 0,00166 gitu ya. Nah, ini ditambah dengan 0,001 gitu ya, sama dengan, nah ini ditambahkan berarti kan dia sama dengan 1 dibagi dengan ini, kita tambahkan yang di bawah, berarti jadi 0,0026666 gitu ya. Maaf, ini kelebihan. Jadi ini gini ya. Nah, ini kita bagikan, kita dapati 375 gitu ya, 0,0937. Nah, ini kita ambil aja 375 ohm tuh ya. Oke teman-teman, selanjutnya XC harus 10 kali lebih kecil dari RTH ya. Ini TH nya seharusnya kecil. Jadi oleh karena itu XC lebih kecil dari 37,5 pada 1 kHz. Nah, sekarang selesaikan untuk C dengan C sama dengan 1 dibagi 2 kali Pi dikali frekuensi dikali dengan XC. Nah, sama dengan 1/2 kali Pi dikali 1 kHz dikali 37,5 ohm gitu ya. Maka di sini bisa kita tulis gini ya. Ini sama dengan ini berarti 1 dibagi 2 kali Pi, 2 kali 3,14 berarti kan 6,28 gitu ya. Nah, 6,28 ini kita kalikan dengan 1 kilo ohm, itu kan kilo itu kan nilainya 1000. Nah, di sini 1 berarti kita kalikan 1000 gitu ya. Kemudian selanjutnya kita kalikan dengan 37,5 gitu. Ini sama dengan
1 dibagi, jadi sama dengan 1 dibagi, maka didapati 235.500 gitu ya. Nah, ini dibagi maka didapati hasil 0,0000425 farad. Nah, ini kan kalau dibaca kan masih susah dibaca gitu ataupun rumit dibaca. Nah, ini dari farad ini kita kecilkan teman-teman ke mikrofarad agar lebih simpel ngebacanya ya. Jadi dari farad ke mikrofarad dia kan dikalikan dengan 1 juta gitu ya. Ini dia dikali 1 juta gitu ya, maka didapati hasil 4,2 mikrofarad. Oke teman-teman, saya kira cukup untuk pertemuan pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari saya, Silviana Windasari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.